Halo, selamat malam teman-teman semua. Ini kurang lebih kalau kalian waktu itu pernah ikut yang acara di Tekin Asia, waktu itu saya pernah bahas tentang model view presenter. Ini kita akan lebih detailkan ke bagian model ya. Arsitektur model yang kita implementasi di OLX itu seperti apa. Jadi kalau menurut ini model ini beda ya dengan model yang biasa kita lihat di Java. Pengertian modelnya beda. Jadi pengertian model di sini adalah koneksi dari Android ke server dan kemudian dapat datanya. Jadi konsep model di sini itu seperti itu. Oke, sebelum masuk ke kejelasan model lebih detail, saya akan bagi tips-tips terutama untuk networking dikit aja, security dan best practices. Jadi sebentar ya. Untuk security, kita usahakan untuk setiap koneksi KP itu pakai HTTPS. Kenapa sih pakai HTTPS? Ada yang tahu nggak? HTTPS itu fungsinya buat enkripsi ya. Jadi misalnya ada koneksi dari Android kita ke server, data-data yang bisa dibaca itu ya antara server dan Android aja. Orang lain yang mencoba masuk atau mencoba sniff itu nggak akan dapat datanya. Jadi diusahakan mungkin setelah pulang dari sini, kalau kalian yang masih kerja bilang bosnya pakai HTTPS Pak, lebih aman. Nah, ini ada tips lagi, diperhatikan versi TLS yang disupport sama Android API. Terutama untuk Android yang di bawah API level 16 itu hanya support SSL versi 3 dan TLS versi 1. Jadi tolong diperhatikan, kalau nggak aplikasi kalian bisa crash atau kena exception. Nah, ini pengalaman kita setelah implementasi HTTPS, coba dikoordinasikan juga dengan phone provider seperti Telkomsel, Excel, Tri. Itu kadang-kadang user kita yang ada di luar Jakarta atau di daerah-daerah itu kadang-kadang nggak bisa akses seperti kita karena ada masalah di proxy. Jadi mungkin sebelum dirilis secara full version bisa dicoba di beta dulu Android, terus disebar ke user-user kalian dan minta feedback. Nah, ini juga pengalaman. Jadi beberapa user ada yang mengalami kesusahan akses ke server kita karena lambat. Jadi ya kalian itu aja siap-siap buat menerima caci maki user yang nggak bisa masuk. Tapi itu jumlahnya sedikit sekali dan itu lebih ke koordinasi dengan provider aja. Jadi kalau kalian bisa kasih nomor telepon dan data lokasi user itu harusnya bisa fix dari providernya. Yang kedua, biar lebih aman, kita juga sarankan pakai OAuth. Atau kalau memang OAuth terlalu ribet, bisa pakai yang lain, HTTP Basic Authentication atau API key yang lebih sederhana. Jadi untuk bikin koneksi kita ke server nggak segampang, nggak diambil orang dengan semudah itu ya. Suruh usaha dulu lah sebelum mencuri data. Ini ada juga beberapa tips untuk networking best practices. Seperti yang tadi Pak Farid bilang, kalau kalian pengen connect ke API, jangan bikin custom HTTP sendiri. Pakai library yang udah ada. Kenapa pakai library yang udah ada? Karena itu sudah terbukti oleh orang banyak dan digunakan oleh orang banyak. Jadi
sangat-sangat disarankan pakai library seperti OKHTTP atau Foli, terserah kalian. Yang kedua, selalu pakai timeout. Kenapa pakai timeout? Dari studi itu membuktikan bahwa user itu setelah 10 detik nggak dapat apa-apa, biasanya mereka mulai mengalihkan perhatian mereka ke kemana-mana. Jadi saya sarankan time out 10 atau 20 detik boleh. Karena percuma kalau kalian bikin time out lebih dari 1 menit, itu juga akan memberatkan server. Yang kedua, pakailah JSON library untuk mempas JSON ke Pojo. Pojo itu ya seperti Pak Faren tadi bilang, itu model plain old Java object. Kenapa harus dipas? Kenapa sih nggak pakai JSON object aja buat komunikasi dari API ke activity atau fragment? Pertama, kelebihan pakai ini, jika kalian suatu-waktu ingin mengganti API menjadi, contohnya misalnya nanti ada REST 3 yang strukturnya beda, dengan menggunakan model, aktivitas di fragment dan aktivitas kalian nggak akan terganggu dengan perubahan data seperti ini, karena aktivitas dan fragment kalian akan menggunakan model. Yang keempat, jangan lupa cache, termasuk image. Dan jangan sekali-sekali nge-cache image atau data yang besar ke file, itu berbahaya sekali, bisa out of memory. Jadi kemungkinan kalau untuk images bisa pakai Picasso, dan kalau data bisa pakai SQLite atau apa. Jangan ke file ya. Nah, ini juga penting. Tolong perhatikan activity sama fragment lifecycle. Kenapa? Karena kadang-kadang kita bikin aplikasi itu potret selalu. Begitu kita coba bikin aplikasi yang bisa potret dan landscape, di tengah-tengah fragment atau activity lagi request data dan landscape, otomatis kan di Android activity-nya ke-create baru. Nah, itu callback-nya kadang-kadang nggak terpanggil dan dipanggil ulang ke server, itu memberatkan user dari sisi data. Jadi kalau dia putar-putar, ya aplikasi kita tadi request terus ke API. Ya, coba diperhatikan. Ini ada salah satu contoh, bisa pakai Android Async Task Loader, itu udah built-in dari Android. Dia bisa nyimpen callback, dan pas saat orientasi callbacknya bisa dipanggil langsung tanpa perlu request ke server lagi. Nah, ini mulai masuk ke approach pendekatan yang kita lakukan di OLX untuk fitur-fitur baru. Kita mulai coba pakai ini. Kenapa sih pakai model ini? Kurang lebih begini ya flow-nya. Kita pakai repository pattern, saya jelasin di slide selanjutnya. Jadi repository pattern ini dia bertanggung jawab atas pengambilan data dari API ataupun dari disk. Nah, kemudian lewat interface dia akan memberikan data, dia akan mengambil data dari OLX service. Kita pakai retrofit. Kurang lebih gambar seperti ini ya. Repository pattern itu kurang lebih kalau secara konsep seperti misalnya seperti customer service di bank lah. Dia repository pattern. Contohnya gini, kita telepon, kita mau minta data, kita mau tahu ini kartu kredit atau mau tahu apalah ke customer service bank, kemudian customer service-nya akan nanya-nanya data kita kasih, dan kemudian dia ketik, kita nggak perlu tahu dia ngambil data dari mana, dan kita nggak mau tahu dia ngambil data dari mana, yang penting kita tahu hasilnya. Nah, repository pattern itu yang bertugas untuk mengambil request dari kita dan mengeluarkan data ke kita, tanpa kita perlu tahu ini datanya dari mana, dari case kah, dari API kah, atau dari third party library, third party server kah, kita nggak perlu tahu. Ini ada detail ya.
Ya ini penjelasan repository. Jadi dia bertanggung jawab mengambil data yang di request dari presenter. Ini salah satu contoh. Jadi kita connect ke API eBay, itu gratis. Nanti ada source code-nya, kita taruh di GitHub, bisa dilihat. Jadi ini implementasinya, get data store, get shopping. Kita sebagai user, kita pengen dapetin data shopping. Apa yang kita tulis factory, get data store, get shopping. Udah selesai. Si factory ini yang akan kemudian melakukan validasi. Kalau kalian lihat get data store, dia akan melakukan validasi, mengambil data dari cache atau dari API. Contoh kelasnya seperti ini. Ini abstrak. Begitu tadi si repository ngambil get data store, dia akan melihat apakah ada cache. Cache itu abstrak method. Di sini nggak kelihatan karena terlalu banyak, jadi saya potong. Dan kemudian dia akan melihat kalau ada cache, dia akan mengambil data dari list. Kemudian jika tidak ada, dia akan mengambil data dari API. Dan kemudian akan di-return oleh T itu generic yang extend interface. Ini kelas implementasinya yang turunan dari data store factory. Dia cuma ada dua, return new shopping list data store dan return new shopping API data store. Udah, dia cuma bertanggung jawab mengembalikan objek sesuai dengan permintaan si data store. Ya ini tanggung jawab si shopping API data store itu adalah fungsinya untuk mengambil data dari API, itu aja. Kemudian menyimpan data hasil dari API ke dalam cache. Ya ini kurang lebih implementasinya kita pakai retrofit. Jadi kurang lebih mirip dengan yang dipresentasikan dengan Mas Aren. Dia ngambil data dari retrofit, kemudian disimpan ke cache, kemudian di return listingnya. Untuk yang disk kurang lebih sama, cuma dia tugasnya mengambil data dari disk. Bisa dari MySQL, bisa dari file, bisa dari memori. Ini contoh kelasnya kurang lebih seperti ini. Itu get list untuk ambil data dari memori. Kita untuk ambil data dari memorinya saya nggak bikin, jadi terserah kalian mau implementasinya gimana. Di contoh ya nanti bisa di download. Jadi kita lebih fokus ke repository patternnya. Jadi sebenarnya apa sih kesimpulan dari repository pattern ini? Pertama, abstraction. Kita nggak perlu tahu, si pemanggil nggak perlu tahu lu ngambil data dari mana. Pokoknya gue pengen data itu gue terima. Nah di sini yang kurang, masing-masing kelas di repository pattern itu akan memiliki tanggung jawabnya sendiri-sendiri. Seperti yang tadi kita lihat, API khusus ke API, disk khusus ke disk, dan factory khusus yang milih ini data mau ngambil dari API atau dari disk. Kenapa bisa? Karena dengan punya tanggung jawab sendiri, itu kita gampang sekali untuk bikin unit test ya. Jadi sebenarnya kelas ini secara dasar kalau kalian run itu nggak kayak jalan, karena ini baru bagian model doang. Nah terus gimana kita tahu implementasi sudah benar atau belum? Kita bikin unit test ya. Unit test itu kurang lebih akan mengetes semua flow yang kita bikin dan memastikan bahwa itu sudah jalan. Kurang lebih seperti itu dari saya. Ini ada sedikit contoh kalau ini ada waktu udah saya upload ke GitHub. Nanti kalau ada yang mau coba-coba belum bisa jalan ya, tapi bisa di unit test MVP. Di bagian modelnya.
Ini referensinya, nanti slide-nya saya share kalau dia mau. Kemudian kalau mau lihat sekilas, oke, ini ini file tesnya. Jadi kalau kalian mau jalani nanti tinggal bisa klik kanan, tinggal di run. Jangan lupa build variannya diganti ke unit test, bukan Android instrumentation test untuk tes di model ini. Jadi kalau kalian pernah coba unit test dan pengen coba jalanin, bisa dilihat di sini. Ya, kurang lebih itu dari saya. Selanjutnya saya panggil Pak Andrew yang akan membahas job scheduler dan job manager. Terima kasih.